Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Renungan Embun Pagi saya ambil di dalam Kitab Mazmur pasal 101 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dunia ini sedang menarik perhatian kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup sering sekali menjerat kehidupan kita. Namun kita harus memiliki prinsip dalam kehidupan ini supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan prinsip ini penting sekali kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita mengikuti arus dunia ini yang menarik perhatian kita untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam nats yang sudah kita baca tadi, pemazmur dia berkata begini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Memperhatikan hidup yang tidak bercela adalah penting sekali. Dalam memperhatikan hidup, perlu ada kewaspadaan, perlu ada kehati-hatian. Kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, kita menjaga kelakuan yang bersih yang tidak bercela dengan memperhatikannya, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Kita harus bercermin sepenuhnya apa yang dikajarkan oleh Alkitab bagi kita supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Kita harus memperhatikan cara hidup kita dengan memperhatikannya dengan seksama. Kita harus menjaga setiap perkataan, tingkah langkah kita sesuai dengan kebenaran Allah. Kita tidak boleh terpengaruh dengan keinginan-keinginan dunia ini yang menarik perhatian kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Ya, memang dunia ini menarik perhatian kita untuk itu. Namun kita memiliki perisai untuk menjaga setiap langkah kita dengan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudaraku, apa yang dikatakan tadi di dalam nats yang barusan kita baca, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku. Dalam nats ini, pemazmur menjaga kehidupan yang tidak bercela karena ia sedang menanti-nantikan Tuhan untuk datang kepadanya. Karena ia sadar bahwa tidak mungkin kita dapat bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan yang bercela itu. Kita tidak mungkin bisa menerima anugerah Tuhan bila kita masih hidup di dalam keberdosaan. Dalam nats ini bisa juga diartikan bahwa pemazmur sadar bahwa saatnya nanti kita akan mengakhiri pertandingan hidup ini. Dan kalau kita mengakhiri pertandingan hidup ini, kita tidak membawa apa-apa untuk pulang saatnya ke rumah Bapa selain daripada hidup yang berkenan, yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Sebab tanpa itu kita tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan-Nya kelak. Saudaraku, selama kita masih hidup, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu memperhatikan bagaimana cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang tidak bercela. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu selama kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup. Kita tidak boleh melalaikan hal ini, karena suatu waktu nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan hadirat Bapa. Ada banyak orang yang tidak peduli tentang keselamatan jiwanya. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana ia hidup. Mereka lebih memperhatikan kepada hal-hal yang fana dan lalai memperhatikan hal-hal yang kekal. Sibuk dengan urusan-urusan duniawi, namun mereka lalai untuk mengerjakan hal-hal yang membuat mereka masuk di dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, bagi kita yang sudah mengenal Kristus dengan sungguh, jangan pernah lalai untuk hal ini. Mari kita terus memperhatikan cara hidup kita, supaya kita tidak hidup bercela di hadapan Tuhan, melainkan hidup suci dan kudus, dengan menjaganya dengan firman Tuhan, dan menerima Yesus satu-satunya Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita. Karena firman Tuhan yang berkata, Ia telah memperdamaikan kita dengan Bapa dengan tubuhnya sendiri. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.